Yo, selamat malam kembali lagi di channel gua Rian Ahmad. Oke, udah lama banget gua gak upload di channel ini karena gua lagi sibuk banget ya ngurusin nilai-nilai kuliah. Fuck lah. Terus ya banyak lah. Setelah race MotoGP Valencia, gua banyak kesibukan di kuliah jadi nggak sempat bikin video ya. Pembahasan juga nggak sempat. Jadi sekarang apa? Gue lagi sibuk di situ. Dan sekarang gue akan ngebahas soal MotoGP Losail Qatar yang akan berlangsung besok malam ya. Sirkuit layout sirkuit dari Losail Qatar. Jadi menurut gue cukup menantang ya kalau gue kalau dari versi gue nih sirkuit eh, paling dinantikan banget ya race-nya karena pasti akan terjadi sesuatu yang menarik seperti musim lalu ya. Eh, dan ya banyak pembalap dan juga tim yang bakalan kelihatan moncer di MotoGP 2022 ini. Seperti contohnya kayak Aprilia yang membuat gebrakan di Sekdon Sepang itu kan membuat gebrakan cukup menggemparkan di pedok MotoGP karena di Sekdon selama 3 hari itu apa Aprilia ini uh, mampu menguasai gitu ya. Terus di sesi yang lebih positifnya itu juga terjadi di tes resmi pramusim MotoGP Sepang. Di sana duo Aprilia ini cukup dominan juga ya, cukup cukup apa ya? Konsisten lah di pos 5 besar gitu. Terus diikuti di Mandalika, tes di Mandalika juga cukup positif juga kalau gue bilang gitu. Dan seperti ada Marquez yang comeback juga, terus ada si siapa Fabio Quartararo yang sudah menemukan pace-nya selama tes-tes di sebelumnya kayak di Harris di Sepang itu kurang memuaskan hasilnya gitu. Oke, sekarang kita masuk ke FP1 ya. FP1 mampu dikuasai oleh pembalap KTM, Brad Binder. Diikuti oleh Takaki Nakagami, terus Alex Rins, Paul Espargaro, sama Mark Marquez di posisi kelima. Jadi ini gua ambil 5 besar ya. Di sini pembalap Yamaha belum bisa tembus posisi 5 besar, tapi satu pembalap Yamaha sudah mampu menembus posisi top 10 ya, Franco Morbidelli di posisi ke-6 dan Fabio Quartararo di posisi ke-11. Terus ada ini di apa di FP1 ini ya belum ada pembalap dari Ducati yang kelihatan gitu. Mayoritas pembalap Ducati berada di luar top 10 ya. Ada contohnya kayak si Jorge Martin di pos 12, 13 ada Jack Miller, Enea Bastianini, terus ada Johan Zarco di pos 17, Francesco Bagnaia di posisi ke-18. Mayoritas pembalap dari Ducati di FP1 ini kurang apa ya, kurang menunjukkan potensi motor mereka di FP1. Terus di FP2 ini Alex Rins mampu menyabet posisi teratas di FP2 ini. Diikuti oleh Marc Marquez di posisi kedua dan Joan Mir di posisi ketiga, Jorge Martin di posisi keempat, dan Franco Morbidelli mampu meraih top 5. Dan ini pembalap Ducati satu-satunya yang mampu meraih top 5 di posisi keempat, Jorge Martin. Ya cukup memuaskan. Maverick Vinales di posisi ke-17 ya, you know lah, masih adaptasi jadi perlu waktu juga ini karena pembalap di race sama di waktunya mendekati race sama selama shakedown test itu beda banget gitu, nuansanya tuh beda jauh. Kita masuk ke FP3. FP3 dipuncaki oleh pembalap dari Gresini Ducati ya, Enea Bastianini, diikuti oleh Paul Espargaro dan Francesco Bagnaia di posisi ketiga. Posisi keempat mampu disabet oleh pembalap Yamaha yakni Fabio Quartararo. Diikuti di posisi 5 ada Brad Binder. Jadi
KTM ini sudah mulai apa ya, mulai mulai dalam top perform ya kalau gue bilang ya. Belum ya nggak top perform banget lah. Lumayan lah kalau untuk sekelas KTM bisa berada di pos top 5 walaupun ini hanya free practice, tapi ini cukup positif kalau gue bilang ya. Terus kita lanjut ke FP4. Ada Johan Zarco yang memimpin ya. Ini pembalap Ducati yang kedua setelah Enea Bastian ini tadi, diikuti oleh Takaki Nakagami, terus ada Alex Espargaro di posisi ketiga ya. Aprilia sudah mulai merangkak dengan pembalapnya ya. Terus Fabio Quartararo di posisi keempat, Paul Espargaro di posisi kelima gitu. Oke, dan Maverick Vinales di sini tepat berada di posisi ke-13. Ya, no complain lah kalau ini Ducati mulai mulai up perform kayaknya. Kita masuk ke sesi kualifikasi pertama gitu ya. Sesi kualifikasi pertama unggul dua pembalap ya. Fabio Quartararo itu dipastikan ikut di sesi kualifikasi pertama, tapi dia mampu untuk mengamankan posisi kedua di tepat di bawahnya Brad Binder. Jadi dua pembalap ini lolos ke apa? Ke sesi kualifikasi kedua ya. Sebelum gua bahas sirkuit, gua akan bahas ini dulu ya. Oke, di kualifikasi hasil kualifikasi terakhir, kualifikasi kedua ini Jorge Martin meraih pole position diikuti oleh Enea Bastian ini dan Marc Marquez di posisi ketiga. Nih gue gak tahu bakalan race-nya bakalan gimana besok karena yang jelas ini bakal menjadi race yang paling seru karena Fabio Quartararo mentok di posisi ke-11, gak mampu tembus top 10 ya. Ya agak sulit buat Fabio Quartararo, nggak tahu nanti kalau race-nya gimana. Kayaknya sih bakalan ya tahu sendiri lah. Uh, Pasti bakalan open lah si Fabio Quartararo. Oke, kita sekarang masuk ke bagian sirkuit ya. Kita masuk ke sirkuit Losail Qatar ya. Kita masuk ke sirkuit Losail Qatar pembahasannya. Oke. Nih. Oke, pertama dari tikungan satu paling mudah lah kalau gue bilang ya. Titik breakingnya juga kalau tepat ya nggak melebar, tapi kalau sedikit late breaking itu bisa berpotensi melebar gitu. Dan ini titik-titik breaking untuk pembalap untuk overtaking itu lebih gampang lah. Di tikungan 2, 3 ini juga bisa buat overtaking. Terus di tikungan ketiga juga ya agak susah karena ini seperti tikungan cepat, tapi kalau pembalap bisa memanfaatkan mungkin bisa ya menyalip di tikungan ketiga. Terus di tikungan keempat ini juga titik breaking yang paling apa ya, kalau gua bilang ya, ini tikungan ini mampu buat overtaking, tapi jaraknya itu agak sedikit ke tikungan 5 ini agak sedikit pendek. Jadi potensi untuk agak sedikit melebar sih bisa kalau lu menyalip tapi sedikit melakukan kesalahan gitu. Terus memasuki tikungan ke-6, tikungan V ini cukup tricky kalau gue bilang. Dan di sini titik breaking yang paling apa ya? Paling sangat dinanti lah para pembalap. Tapi di sini juga banyak pembalap yang kalau udah ketutup ya udah susah buat nyalip gitu. Terus masuk ke tikungan 7, 8, 9, 10 ini tikungan yang masih normal lah. Kalau untuk 9 ke 10 biasanya banyak pembalap yang mampu mengovertake, tapi nggak banyak ya. Terus ke 10, 11, 12 ini tikungan panjang agak sedikit nikung, tapi nggak terlalu ini ya, tikungan 10. Jadi nggak terlalu panjang banget. Terus ke 12, 13, 14. 12, 13, 14 ini tikungan cepat juga, tapi agak sedikit sulit untuk menyalip dan bisa dimanfaatkan di tikungan ke 15 ini sama tikungan terakhir di tikungan 16. Jadi di mayoritas
tikungan di sini yang bisa buat titik overtaking itu ada di tikungan satu, ya. Tikungan satu sudah pastilah, ya. Tikungan dua bisalah dimanfaatkan, ini sudah pasti bisa. Kalau tiga ya tinggal si pembalapnya aja, kalau bisa mengambil posisi yang bagus bisa menyalip. Tikungan 4 sama 5 itu agak sedikit ya, kalau gue bilang 60-70% lah bisa 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 nyalip, tapi nggak gue bilang 90% lebih ya. Kalau di tikungan ke-6 ini yang sini nih, nih. Nah, ini agak sedikit sulit ya, karena gue bilang ini sirkuit 50-50 lah kalau untuk bisa bisa overtaking gitu. Terus di tikungan ke-7 ini juga bisa, tapi agak apa ya? Tikungannya tuh agak sedikit nggak terlalu kayak tikungan 6 gitu, nggak seperti tikungan 6. Nah, itu buat titik titik menyalip agak sedikit susah. Terus tikungan 10 ya, tikungan 10 ini juga bisa buat nyalip, tapi agak sedikit paling satu dua pembalap lah ya. Karena ini kan setelah tikungan cepat ya, di tikungan cepat siken cepat dari 89 terus agak sedikit lurus tapi enggak begitu panjang gitu. Memasuki tikungan ke-12 ini tidak banyak pembalap, karena di sini pembalap setelah keluar dari tikungan cepat ya, tikungan ke kiri cepat itu nih dari 10 ke apa? Ke 10 ke 11 ini kan tikungan cepat ini. Tikungan cepat 11 ke 12. Ini juga tikungan cepat. Jadi setelah keluar dari tikungan cepat ini buat overtake itu agak sedikit sulit. Kalaupun memaksa ya, kalau memaksa dengan late braking, mungkin kemungkinan bisa kalau nggak nyenggol pembalap yang mau disalip ya, yang mau di overtake, ya lebar gitu biasanya. Tapi jarang ada pembalap yang menyalip dari tikungan ke-12 ini gitu. Kebanyakan pembalap bisa menyalip itu memanfaatkan di posisi ke-15 ya. Di tikungan ke-15 maksud gua. Terus di posisi ke-16 ini juga apa ya? Cukup cukup tricky lah ya, karena lu tahu sendiri lah, di sejak 2018, 2019 itu kan di sini 2 musim beruntun itu kan terjadi duel antara Marquez sama Dovizioso, yang mungkin lu udah tahu lah, semua mayoritas GP mania udah pada tahu lah. Marquez sama Dovi ini kan sering melakukan duel di tikungan terakhir. Last lap ya. Udah last lap tikungan terakhir, dan ini pertarungannya paling dinanti. Tapi gue gak tahu untuk musim ini siapa yang bakal menampilkan yang paling menonjol di MotoGP Losail Qatar ini. Tapi yang jelas ada beberapa pembalap kayak Jorge Martin, tapi kalau Marquez kemungkinan akan dari pos 3 kan tadi, kemungkinan besar dia bisa menang dengan cara yang mudah ya, karena dari posisi 3 sangat diuntungkan sekali, karena sebelum memasuki tikungan dia sudah tepat berada di dalam posisi yang diuntungkan gitu untuk melakukan overtaking gitu. Jadi di tikungan pertama kemungkinan Marquez bisa langsung unggul di posisi pertama gitu kalau startnya bagus. Kalau Jorge Martin sama siapa Enia Bastian ini ya, tadi kalau nggak salah, nggak menutup Marquez gitu. Kalau Marquez ketutup ya ya udah pasti dia tetap stay di posisi paling kalau nggak 3 ya di posisi kedua ya. Kalau gue bilang ini karena whole shot di MotoGP juga lagi rame banget, banyak tim memakai whole shot itu untuk agar saat start itu mendapatkan akselerasi lebih baik lah gitu kasarnya, biar tidak ban depan biar tidak terangkat gitu, biar nggak terjadi wheelie. Ya kemungkinan Jorge Martin bakal melakukan start yang bagus, karena mengingat musim lalu dia start dari posisi 10 kalau nggak salah, itu dia melakukan start dengan cukup bagus ya, dengan ini whole shotnya juga bekerja dengan baik musim lalu Ducati. Dan untuk MotoGP musim ini kayaknya Ducati harus konsisten ya, harus
dari awal kalau memang mereka target juara untuk musim ini, mereka harus mulai konsisten dari MotoGP Qatar. Minimal ya lu podium 3 atau podium 2 lah, terserah. Kalau enggak ya lu target menang sekalian. Itu lebih bagus. Oke, untuk prediksi di sini pos 1 2 3 ya. Pos 1 itu kemungkinan ya. Marquez, ya kemungkinan ini Marquez pos 1. Pos 2 Jorge Martin, terus pos 3 Francesco Bagnaia. Ya. Mungkin sekian aja sih dari prediksi gua untuk MotoGP Qatar. Nggak penting banget sebenarnya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Di sini gua langsung edit terus langsung gua upload. Oke. Okay? Thanks for watching this video. Thank you very much. Ciao.